Hanli mengangkat tali yang diikat pada sebuah ember dan melemparkan ember tersebut ke mata air pegunungan. Begitu ember tersebut terisi penuh dengan mata air, ia menariknya kembali. Tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun, Hanli dengan mudah mengangkat ember kayu itu ke atas kepalanya. Dan dengan centingan pergelangan tangan ia menuangkannya. Saat air dalam ember itu mengalir ke atas kepalanya, membasahi seluruh tubuhnya hingga ke ujung kakinya. Sungguh menyegarkan, betapa nyamannya. Hanli dan pemuda lain berseru kegirangan. Air itu memberikan efek menenangkan di iklim musim panas yang panas. Panasnya tak tertahankan. Jadi saat mereka menyiramkan air dari mata air ke tubuh mereka, mereka menggigil kegirangan. Murid Han, kau benar-benar menemukan tempat yang bagus. Sungai ini tersembunyi dengan baik, namun entah bagaimana kau berhasil menemukannya. Pemuda itu tiba-tiba berkata dengan ekspresi tidak berperasaan di wajahnya. Ini bukan apa-apa, masih banyak tempat yang lebih terpencil yang lebih sulit ditemukan. Aku hanya berhasil menemukan beberapa, tetapi sayang sekali tidak ada satupun lokasi yang kutemukan yang memiliki mata air seindah ini, jawab pemuda lainnya dengan lugas. Pemuda yang menjawab adalah Hanli, dan orang yang berekspresi tidak berperasaan tidak lain adalah Li Feiyu. Sejak Li Feiyu memperoleh kiriman pertama obat pereda nyeri dari Hanli dan mengujinya, ia menemukan bahwa efektivitas obat tersebut sangat baik. Satu dosis mengurangi reaksi yang disebabkan oleh pil ekstraksi esensi secara signifikan. Setelah mencoba obat pereda nyeri Hanli, Li Feiyu tidak dapat hidup tanpanya. Setiap kali ia tidak menggunakan obat tersebut, ia akan merasakan sakit yang kambuh akibat pil ekstraksi esensi. Meskipun Hanli telah memberinya persediaan obat pereda nyeri selama setahun, Li Feiyu telah menghabiskan persediaannya dalam beberapa bulan. Menghadapi rasa sakit akibat serangan balik yang hampir menghancurkan batas kemampuannya, Li Feiyu tidak punya pilihan selain menebalkan kulitnya dan meminta bantuan Hanli. Hanli saat ini ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, jadi dia menggunakan kebutuhan Li Feiyu untuk keuntungannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Li Feiyu terpilih untuk masuk ke divisi 7 tertinggi, Hanli meminta Li Feiyu untuk memberikan keterampilan rahasia yang disimpan di divisi 7 tertinggi sebagai ganti obat penghilang rasa sakit. Li Feiyu yang biasanya pendiam langsung setuju setelah mendengar permintaan Hanli. Agar tidak membiarkan orang lain mengetahui perjanjian rahasia antara dirinya dan Li Feiyu, Hanli memutuskan untuk menjelajahi Gunung Pelangi Surgawi untuk mencari lokasi terpencil di mana mereka dapat melakukan perdagangan secara pribadi. Keduanya memutuskan untuk bertemu secara diam-diam. Setelah jangka waktu tertentu, di lokasi rahasia mereka, Hanli akan menyerahkan obat penghilang rasa sakit kepada Li Feiyu. Dan Li Feiyu akan mengajarkan Hanli beberapa teknik rahasia yang diperoleh dari divisi 7 tertinggi. Begitulah mereka berdua sangat puas dengan perdagangan mereka yang berlangsung selama setengah tahun. Li Feiyu dan Hanli telah saling mengenal selama setengah tahun ini. Tanpa disadari, mereka menjadi teman dekat yang dapat berbicara tentang apa saja. Li Feiyu sangat puas dengan tempat yang ditemukan Hanli, terutama sungai kecil yang ada di sana. Mereka berdiri di sebuah cekungan berukuran sedang yang dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang tinggi. Untuk dapat mencapainya, mereka harus merangkak dengan lengan dan kaki melalui sebuah terowongan yang sangat sempit. Yang paling penting, tempat ini memiliki sumber mata air yang mengalir, yang dapat mereka akses selama musim panas yang tak tertahankan. Setelah mereka berolahraga dan mandi di air sejuk mata air pegunungan, mereka merasakan kenyamanan dan kepuasan yang tiada tara. Setelah mereka selesai membersihkan diri, Hanli melirik Li Feiyu dan bertanya, "Sebelumnya kau mengajariku serangan ular ganas. Meskipun itu teknik yang hebat, teknik itu terlalu ganas. Jadi menurutku itu tidak cocok untukku. Apakah ada teknik lain yang lebih lembut?" Murid muda Han, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah satu-satunya murid dari divisi 7 tertinggi? Atau bahwa aku dapat mempelajari apapun yang ingin aku pelajari? Aku hanya dapat memilih sejumlah kecil teknik untuk dipelajari.
Belum lagi seni bela diriku selalu bersifat sombong. Jadi tentu saja aku akan memilih teknik yang keras, yang tangguh. Li Feiyu menjelaskan kepada Han Li yang sedikit jengkel dengan permintaannya. Murid senior Li adalah pemimpin di antara semua murid. Bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengan murid biasa di divisi 7 tertinggi? Menyadari tanda-tanda kemarahan, Han Li tanpa malu-malu mulai memuji Li Feiyu. Tidak sesederhana itu, tapi tak kusangka aku berhasil membuat jenius hebat Han kita menyanyikan lagu pujian. Li Feiyu tersenyum sambil menggoda Han Li. Jenius apa? Aku selalu kalah olehmu setelah beberapa gerakan. Itu karena aku menggunakan kiku untuk mengeksekusi teknikku. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Jika aku tidak menggunakan ki milikku, aku khawatir aku pasti akan kalah darimu dalam 100 gerakan. Apakah ada orang yang tidak menggunakan ki mereka saat bertarung? Murid senior Li terlalu rendah hati. Rendah hati? Aku sama sekali tidak rendah hati. Kau baru mulai belajar bela diri beberapa waktu yang lalu dan belum pernah bertanding dengan siapapun sebelumnya. Satu-satunya hal yang kau pelajari adalah rumus ramalan yang tidak berguna. Kupikir dalam waktu yang singkat, kau sudah memahami seluk-beluk setiap teknik bela diri yang kupikir kau kuasai. Kalau kau bukan seorang jenius, lalu siapa? Rumus ramalan itu tampaknya tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatanmu. Jadi mengapa kau masih tekun mempraktikannya setiap hari? Han Li tersenyum getir pada dirinya sendiri sembari berpikir. Kau pikir aku ingin mempelajarinya? Saat ini aku mungkin juga sedang menunggangi seekor harimau. Bahkan jika aku ingin berhenti berlatih, doktermu tidak akan mengizinkanku. Ucap Han Li dalam hatinya. Murid mudahan, aku tidak mengatakan ini hanya untuk omong kosong. Berdasarkan bakat yang kau tunjukkan selama setengah tahun terakhir, aku tahu kau memiliki potensi besar. Aku sangat mendesakmu untuk membuang formula orakular bodoh itu dan berkonsentrasi mempelajari teknik bela diri bersamaku. Aku berani menjamin bahwa kau hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjadi cukup kuat bagi semua orang. Aku tidak ragu bahwa setelah 2 tahun, kau dan aku akan mendominasi sekte 7 misteri. Ucap Li Feiyu mencoba membujuknya. Han Li merasa sedikit terharu. Meskipun Li Feiyu telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, membuat Han Li merasa kesal. Murid senior itu memiliki beberapa poin bagus. Tidak hanya itu, Li Feiyu dengan tulus peduli pada masa depan Han Li. Han Li menggelengkan kepalanya, menunjukkan penolakannya terhadap gagasan itu, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Di 7 divisi tertinggi, apakah ada teknik bela diri tertinggi yang membatasi lawan tanpa menghabiskan ki sejati? Li Feiyu melihat betapa cepatnya Han Li mengubah topik pembicaraan. Berhenti berusaha membujuknya, dia tidak ingin memaksa Han Li karena dia tahu bahwa Han Li sama seperti dirinya, seorang penjaga rahasia yang ingin dia sembunyikan. Li Feiyu menundukkan kepalanya untuk merenung sebelum berkata, memang ada teknik pedang aneh yang tidak memerlukan ki sejati untuk melakukannya. Tapi apa? Saat Han Li mendengar bahwa ada teknik yang bisa digunakan, dia sangat gembira dan segera meminta informasi lebih lanjut. Seperangkat teknik pedang khusus ini telah diwariskan di divisi 7 tertinggi selama lebih dari 100 tahun. Tetapi tidak pernah ada murid yang berhasil menguasainya. Bahkan tetua yang menciptakan teknik ini meninggal sebelum menguasainya. Teknik ini dikenal sebagai seni pedang berkedip. Tidakkah menurutmu nama teknik ini aneh? Ucap Li Feiyu. Seni pedang berkedip, gumam Han Li. Benar sekali, menurutmu apa kesamaan teknik pedang ini dengan kedipan mata? Bukankah namanya lucu? Apakah kamu pernah berlatih teknik pedang ini sebelumnya? Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Siapa yang akan berlatih ilmu pedang yang tidak berguna seperti itu? Itu semua hanya bentuk dan tidak ada kekuatan. Sejak teknik pedang ini diciptakan, tidak ada seorang pun yang memilih untuk mempraktikannya. Apalagi aku, ucap murid senior Li. Aku diberitahu bahwa jika pencipta teknik pedang ini telah menyelamatkan nyawa pemimpin sekte berkali-kali.
dan meninggalkan surat wasiat agar teknik itu ditempatkan di dalam divisi 7 tertinggi. Divisi 7 tertinggi tidak akan mempertimbangkan untuk menyimpan teknik pedang jenis ini. Dengan raut wajahnya yang dingin, Li Feiyu adalah seorang yang tidak akan pernah dianggap Han Li sebagai tukang bicara besar. Siapa yang mengira bahwa Li Feiyu akan menyebutkan semua teknik dan jurus untuk ilmu pedang khusus ini sebelum Han Li membuka mulutnya untuk berbicara. Li Feiyu hanya akan bertindak seperti ini ketika berhadapan langsung dengan Han Li. Di hadapan murid selain Han Li, ia akan kembali menjadi murid senior Li yang dingin yang dipuja oleh setiap murid lainnya. Setelah mendengar Li Feiyu berbicara, intuisi Han Li mengatakan kepadanya bahwa inilah teknik yang sedang dicarinya. Murid senior Li, bisakah kamu menyalin teknik pedang dari divisi 7 tertinggi ini dan membawanya kepadaku? Tidak masalah, jika kau bertanya tentang seni bela diri lainnya, aku mungkin tidak dapat menjamin keberhasilannya karena ada orang yang menjaganya. Namun untuk seni pedang berkedip, kau dapat mengandalkanku. Namun menyalinnya terlalu merepotkan, jadi aku akan mencuri buku aslinya untukmu. Setelah kau mencatat teknik-teknik yang tercantum di dalamnya, kembalikan saja padaku, dan aku akan diam-diam mengembalikannya ke lokasi aslinya. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan menyadari ketidakhadirannya. Li Feiyu dengan acuh tak acuh membuat saran yang berani. Han Li merasa bahwa Li Feiyu sangat yakin akan hal ini, dan karena itu menyetujui sarannya. Awalnya, Han Li khawatir kalau Li Feiyu secara tidak sengaja melewatkan atau melupakan sebagian teknik saat menyalinya, tetapi karena dia ingin mencuri salinan asli teknik tersebut, Han Li bisa lebih tenang. Sudah larut malam, aku harus kembali dan berlatih bela diri. Kalau tidak, divisi 7 tertinggi mungkin akan tahu kalau aku menyelinap keluar, ucap Li Feiyu sembari mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya, bersiap meninggalkan tempat persembunyian Han Li di pegunungan. Sebelum Li Feiyu pergi, Han Li mengingatkannya untuk berhati-hati saat mencuri buku petunjuk teknik pedang. Setelah Li Feiyu pergi, Han Li juga kembali ke lembah tangan dewa. Saat melangkah masuk ke dalam lembah, Han Li dapat melihat sosok misterius yang dibawa kembali oleh Dr. Mo dari jauh. Berdiri tak bergerak sebagai penjaga di luar kediaman Dr. Mo, seolah-olah panasnya musim panas tidak mempengaruhinya sedikit pun. Saat Han Li mendekati pintu masuk kediamannya, ia menghentikan langkahnya dan melirik pria pendiam dan misterius yang menjaga pintu depan Dr. Mo. Sejak Dr. Mo mengancamnya, Han Li merasa sangat tertarik dengan sosok misterius di balik tudung kepalanya. Han Li tidak pernah mendengarnya berbicara sepatah kata pun setelah tiba di lembah, membuatnya bertanya-tanya apakah pria itu bisu sejak lahir. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pria misterius ini tampaknya memiliki konstitusi gajah. Dia dapat berdiri diam, berjaga selama seharian penuh tanpa merasa lelah. Dalam hati Han Li hanya ada satu kata, aneh, yang dapat digunakan untuk menggambarkan sosok misterius ini. Dia pernah mencoba berkomunikasi dengan pria ini, tetapi sosok misterius itu mirip balok kayu. Tidak menimbulkan respon apapun yang dikatakan Han Li kepadanya. Han Li benar-benar merasa bahwa Dr. Mo sangat hebat karena mampu melatih seseorang hingga menjadi seperti boneka. Sosok misterius itu tidak memiliki kelemahan atau emosi. Selain itu, ia dilengkapi dengan kekuatan yang luar biasa dan sepenuhnya patuh pada perintah Dr. Mo. Itulah penilaian Han Li terhadap pria misterius yang dibawa Dr. Mo kembali dari perjalanannya. Han Li tahu bahwa pria misterius ini kemungkinan besar dapat digunakan oleh Dr. Mo untuk menekannya di masa mendatang. Tetapi meski begitu, ia tidak dapat menemukan solusi atau kelemahan untuk dieksploitasi. Satu-satunya hal yang membuat Han Li curiga adalah bahwa ia samar-samar bisa merasakan rasa keakraban setiap kali melihat punggung pria misterius itu. Seolah-olah ia pernah bertemu pria ini di suatu tempat sebelumnya. Namun tidak peduli seberapa keras ia merenung, ia tidak dapat mengingat mengapa punggung pria ini tampak begitu familiar baginya. Setelah beberapa saat,
Hanli menghela nafas dan menutup pintunya, kembali ke kediamannya. Dia tahu bahwa kecuali Dr. Mu memberi perintah lain, pria misterius itu kemungkinan akan terus berjaga tanpa henti. Merasa sedikit bingung di dalam hatinya, Hanli memutuskan untuk tidak khawatir lagi dan melompat ke tempat tidurnya, meletakkan kepalanya di atas jari-jarinya yang saling bertautan. Di tempat tidurnya, Hanli perlahan-lahan menutup matanya sambil mencoba mengatur pikiran dan ingatannya tentang peristiwa yang telah terjadi hari ini. Dia berulang kali membedah dan menganalisis teknik-teknik yang diajarkan oleh murid senior Lee kepadanya sampai dia dapat memahami esensi di baliknya. Ini adalah efek dari lapisan kelima kultivasi Hanli dalam seni musim semi abadi, Memory Eidetic. Dengan memanfaatkan sepenuhnya memori eidetiknya, Hanli memasukkan sebanyak mungkin teknik bela diri ke dalam otaknya, menganalisisnya berulang-ulang. Memori eidetiknya itulah yang menyebabkan Li Feiyu menyebutnya seorang jenius. 2 bulan lalu, Hanli telah menggunakan obat yang ia racik untuk secara paksa menembus lapisan kelima seni musim semi abadi. Baik pil naga kuning maupun pil esensi emas memiliki efek medis yang sangat kuat, yang jauh melampaui perkiraan Hanli. Kedua pil yang diracik ini dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Namun, ia telah menghabiskan lebih dari setengah persediaannya. Dari apa yang tersisa, Hanli memperkirakan bahwa itu seharusnya cukup baginya untuk menembus lapisan ke-6 seni musim semi abadi. Sambil menggosok tangannya dengan gembira, ia bertanya-tanya kejutan apa yang ada di lapisan ke-6 seni musim semi abadi untuknya. Hanya tersisa setengah tahun hingga batas waktu yang diberikan Dr. Mu. Meskipun Hanli telah mempelajari beberapa seni bela diri dari Li Feiyu, ia tidak dapat menggabungkan teknik seni bela diri dengan ki sejatinya. Ia paling banyak dapat menampilkan bentuk, tetapi ia tidak dapat mewujudkan kekuatan sejati di balik teknik seni bela diri yang dipelajarinya dari Li Feiyu. Melawan orang-orang yang ceroboh dan lemah sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Namun, jika dia ingin melawan Dr. Mu dengan keterampilan tingkat rendah seperti itu akan sangat menggelikan. Itu sama saja dengan memukul anjing dengan roti daging, tidak menghasilkan efek apapun. Hanya memikirkan hal ini saja sudah membuat Hanli khawatir. Sungguh merepotkan, seni musim semi abadi telah meningkatkan tubuhnya dalam berbagai cara, tetapi tidak dapat digunakan untuk pertempuran atau pembantaian. Sekarang, tampaknya ia hanya bisa bergantung pada seni pedang berkedip, berharap itu akan menciptakan keajaiban dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dari cobaan apapun yang akan terjadi. Pada suatu sore 10 hari setelah kesepakatan mereka, Hanli menyelinap keluar dari lembah tangan dewa untuk menemui Li Feiyu. Padahal seharusnya Hanli tidak mungkin bisa menyelinap keluar meskipun ia berusaha. Dr. Mu menyadari setiap gerakan Hanli dan membiarkan Hanli bergerak dengan bebas tanpa batas. Besarnya kebebasan yang diberikan kepadanya awalnya membuat Hanli curiga dengan niat Dr. Mu. Tetapi setelah meninggalkan lembah beberapa kali tanpa mendeteksi tanda-tanda pergerakan dilacak, Hanli mulai merasa lega. Merasa yakin, ia terus menjalankan rencananya sendiri di lembah tangan dewa. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, Hanli secara bertahap menyimpulkan alasan mengapa Dr. Mu memberinya begitu banyak kebebasan. Dr. Mu telah bersabar dan mengakomodasi kebutuhan Hanli, karena hal itu adalah demi kepentingan terbaiknya. Meskipun Dr. Mu menggunakan 2 kartu asnya, pil mayat serangga dan juga nyawa keluarganya, untuk mengancam Hanli, dia tahu bahwa metode seperti itu tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan muridnya. Hanli hanya akan merasakan dendam di dalam hatinya, sehingga menyebabkan kemajuan kultivasinya menjadi setengah hati. Oleh karena itu, jika Dr. Mu tidak membatasi kebebasan Hanli tidak akan lagi merasa tertindas atau memiliki bayangan di hatinya. Bagaimanapun, meskipun Dr. Mu ingin Hanli mengolah seni musim semi abadi, tidak mungkin dia bisa mengikat Hanli dan memaksanya untuk mengolah dengan todongan pisau. Setelah Hanli menyimpulkan alasannya, keberaniannya semakin membesar.
Dulu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelinap keluar dari lembah tanpa memberitahu doktermu. Namun sekarang dia hanya akan berjalan keluar dari lembah dengan angkuh. Di permukaan, Hanli tampak tidak terpengaruh oleh pengawasan tersembunyi doktermu. Tetapi pada kenyataannya, dia sangat berhati-hati untuk tidak mengungkapkan apa yang sedang direncanakannya. Setelah keluar dari lembah, Hanli mengaktifkan seni mata air abadi yang menyebabkan persepsinya meningkat ke tingkat yang tidak wajar. Persepsinya yang meningkat dapat secara akurat mencatat makhluk hidup apapun dalam radius sekitar 30 meter. Hanli yakin bahwa meskipun doktermu diam-diam mengawasinya, tidak mungkin doktermu bisa lolos dari deteksinya. Meskipun Hanli tahu bahwa mustahil baginya untuk menang dalam konfrontasi langsung melawan doktermu, dia yakin bahwa kelima inderanya sudah melampaui indera doktermu. Setelah berjalan beberapa waktu, Hanli dengan hati-hati memasuki tempat persembunyian mereka sebelumnya, di mana ia dan Li Feiyu menikmati mandi yang menyegarkan sebelumnya. Saat dia masuk, Hanli memperhatikan bahwa Li Feiyu telah tiba dan sedang duduk di sebelah kolam. Li Feiyu menundukkan kepalanya, mengamati kakinya yang telanjang yang basah kuyup di kolam air dingin itu. Ia menendangkan kakinya ke atas permukaan air, menyebabkan kolam itu terganggu oleh ombak kecil. Li Feiyu tenggelam dalam kegembiraan atas tindakannya yang luar biasa kekanak-kanakan. Ketika Li Feiyu mendengar suara Hanli masuk, dia bahkan tidak menoleh dan langsung mengeluh. "Murid mudahan, kamu semakin sering terlambat datang ke pertemuan kita, membuatku menunggu lebih dari setengah hari. Tidak bisakah kamu mencoba datang lebih awal?" "Maaf, aku..." Hanli menyingkirkan noda lumpur dari jubahnya sambil mencoba menjelaskan lebih lanjut. "Tangkap ini." Li Feiyu tidak menunggu Hanli menyelesaikan penjelasannya sebelum melemparkan bungkusan besar ke arahnya. "Apa ini? Apakah ini sesuatu yang lezat?" tanya Hanli, tetapi setelah meraih bungkusan itu, dia bisa merasakan benda keras dan tak tergoyahkan yang tersimpan di dalamnya. Benda-benda itu tampak seperti bukan makanan yang bisa dimakan. "Kau hanya tahu cara makan. Bukankah kau ingin aku mengambilkan buku panduan teknik pedang berkedip?" ucap Li Feiyu sembari melotot ke arah Hanli. "Apa? Ini buku panduan pedang? Apa kau yakin tidak salah? Apa kau tidak sengaja mengambil batu dari halaman belakang rumahmu?" Hanli mengangkat bungkusan besar itu. Ekspresinya tidak percaya terlihat di wajahnya. Begitu berat, Hanli mengerahkan tenaganya untuk mengangkat bungkusan itu. Tetapi bungkusan itu begitu berat hingga ia terjatuh. Li Feiyu mulai tertawa terbahak-bahak, tidak dapat menahannya lagi. Dia berguling-guling di tanah, tertawa terbahak-bahak karena kegirangan kekanak-kanakan. Hanli melirik Li Feiyu dengan curiga sebelum menatap bungkusan besar itu sekali lagi. Terdengar suara ketika dia menendang bungkusan besar itu. Sepertinya benar-benar ada buku yang dibungkus di dalamnya. Tidak lagi memperhatikan Li Feiyu, dia berjongkok di samping bungkusan besar itu dan menggunakan tangannya untuk meraba apa yang ada di dalamnya. Dia segera berhenti. Membuang-buang waktu untuk menebak isi bungkusan itu adalah tindakan yang bodoh. Sepasang telapak tangan putih bersih menggenggam simpul rumit di bungkusan itu. Dengan menggunakan semua jarinya, ia memaksa simpul itu terbuka. Suara tepukan tangan yang riuh terdengar. Hanli segera membuka bungkusan itu. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap temannya yang jahat dan suka tertawa itu. Tidak diketahui kapan, tetapi Li Feiyu sudah berhenti tertawa dan mengenakan sepatunya. Saat ini, dia bertepuk tangan dengan semangat sambil menyemangati Hanli. Tidak menyadari rasa sakit di telapak tangannya yang memerah. "Bagus sekali. Setiap kali aku melihatmu melakukan telapak tangan pembungkus sutra, aku merasa itu luar biasa. Teknik itu sepertinya dirancang khusus untukmu. Sejak aku mengajarkanmu hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja." Li Feiyu terus bertepuk tangan dan memuji Hanli. "Jangan bilang kalau untuk melihatku memperagakan teknik itu, kau sengaja mengikat simpul yang berbelit-belit pada bungkusan besar itu?" tanya Hanli sedikit gelisah. "Tentu saja tidak. Begitu kamu membuka bungkusan itu, kamu akan mengerti."
Wajah Li Feiyu yang tersenyum tiba-tiba berubah serius. Penasaran dan bingung mengapa Li Feiyu tiba-tiba berbicara dengan nada seperti itu, Han Li mengalihkan pandangannya ke bungkusan itu sekali lagi. Dia berpikir sejenak sebelum merentangkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dengan ringan memegang tepi benda yang ada di dalam bungkusan itu, lalu menarik benda yang tersembunyi itu ke tempat terbuka. Ini adalah butiran keringat muncul di kepala Han Li saat kedua matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana? Apa kau terkejut? Li Feiyu perlahan berjalan ke arah Han Li menepuk bahunya. Kehilangan kata-kata, Han Li dengan kaku membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Li Feiyu. Kenapa kamu menatapku dengan ekspresi seperti itu? Tidak mungkin aku akan menikahimu. Li Feiyu menggoda Han Li sambil tertawa. Setelah mendengar kata-kata Li Feiyu, Han Li menjernihkan pikirannya. Aku ingin memperjelas ini di antara kita mulai saat ini. Aku tidak mengenalmu, dan kau juga belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Suara Han Li semakin keras saat dia meraung dengan marah. Entahlah, penglihatanku yang kabur atau kau sudah gila. Kau benar-benar mencuri setengah dari buku petunjuk rahasia divisi 7 tertinggi. Jika kau ketahuan, kita berdua akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sambil berteriak pada Li Feiyu, Han Li mengarahkan jarinya ke tumpukan buku petunjuk rahasia di depannya. Di sudut kiri atas manual tersebut terdapat beberapa karakter yang ditulis dengan warna emas. Divisi 7 tertinggi, perpustakaan rahasia.